وابتغ فيما آتاك الله Aula TV, الدار saluran media الآخرة. Islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya agama yang tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam, dan merupakan kenikmatan bagi kita. Salah satunya adalah melepaskan diri kita dari kekalnya api neraka. Karena orang yang telah mengucapkan syahadatain, maka ia terlepas dari api neraka yang kekal. Dan yang kedua adalah kenikmatan iman. Dengan iman kita merasakan bahwa saya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, yang selalu mengatur kita, yang selalu mengawasi kita. Dengan iman kita juga merasakan ibadah salat, ibadah saum, dan yang lainnya. Maka sepatutnya bagi kita untuk selalu bersyukur dengan jawarih, dengan perbuatan, yaitu dengan senantiasa melakukan ibadah, kemudian selalu untuk menghadiri kajian ilmu. Itu adalah bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan, mengucapkan hamdalah, selalu berzikir tahmid alhamdulillah dalam hati kita. Inilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali mengkaji atau merutinkan kajian kita setelah kita libur dua pekan. Namun pada kali ini ana mengingatkan pada diri ana pribadi, kemudian para jamaah sekalian, untuk senantiasa memperbaiki niat. Ada dua hal yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Ta'dhimul Ilm, yaitu menganggungkan ilmu. Yang pertama adalah perhatikan wadah ilmu itu sendiri. Wadah ilmu itu di mana? Jamaah rahimani rahimakumullah. Wadah ilmu adalah di hati kita. Hati kita adalah wadah. Apabila wadah itu bersih dan ilmu termasuk kemuliaan, maka ilmu tidak akan masuk ke tempat-tempat yang kotor, kecuali ke tempat-tempat yang bersih.
Maka ilmu akan masuk ke dalam hati, ke dada, apabila hati tersebut bersih dari kotoran tersebut. Maka semakin bersih hati tersebut, maka akan mudah juga menyerap ilmu, memahami ilmu agama. Karena ilmu itu bagaikan mutiara di dalam lautan. Maka ada dua kotoran dalam hati yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu yang pertama adalah kotoran syubhat dan kotoran syahwat. Kotoran syahwat yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian yang selalu bermalas-malasan. Nah, ini adalah salah satu kotoran dalam hati, yaitu syahwat. Ya, syahwat. Kemudian yang kedua adalah kotoran syubhat, yaitu keraguan. Syubhat ini adalah keraguan dalam diri kita. Apakah ini halal? Apakah ini haram? Maka hendaknya apa? Dibersihkan dengan apa? Dengan menuntut ilmu itu sendiri. Dengan menuntut ilmu itu akan membersihkan hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian dan kepada harta-harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Maka pada hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat orang kaya, orang ganteng, jelek atau miskin. Namun yang jadi patokan adalah hati seseorang. Apabila seorang bersih dari dua kotoran tersebut, maka kemungkinan ketika ia menimba ilmu akan mudah sekali untuk memahaminya. Ini adalah tempat ilmu, yaitu hati. Maka perhatikan, yaitu sebelum kita menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-ikhlas, ya. Memperhatikan tajdidun niyah, yaitu memperbaiki niat, yaitu dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, dengan menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala memahami agamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyuruh kecuali ikhlas kepadanya. Menunjukkan bahwasanya pondasi ibadah yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan ibadah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ibadah yang mudah menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, man salaka, barang siapa yang berjalan menuju, man salaka tariqan, sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan menuju surga. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Maka ketika seorang menuntut ilmu, apa yang dia cari? Apakah dia hadir ke majelis ilmu hanya untuk meramaikan masjid, atau hanya ingin absen terlihat oleh kawan-kawannya,
ataukah mencari duniawi. Maka perhatikan niat kita, yaitu ada 4 hal kita bisa melihat niat kita benar. Kita bisa melihat apakah niat ini benar atau salah. Ada 4 keadaan. Yang pertama, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan, yang pertama adalah meniatkan dengan menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Kita datang ke majelis ilmu bukan untuk yang lain, namun dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan basirah, agar ibadah kita dengan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menerima amalan kita. Dengan meniatkan menghilangkan kebodohan diri, maka itu salah satu dari niat yang benar. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan kebodohan orang lain. Maka dengan menuntut ilmu, dengan sambil bekerja mungkin ya. Kemudian mendapatkan ilmu 1 hadis, 2 hadis, 1 ayat, 2 ayat. Kemudian niatkan untuk menghilangkan kebodohan kepada keluarga kita, orang-orang terdekat kita, walaupun hanya 1 ayat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Maka ini salah satu ciri niat yang benar. Bukan hanya untuk diri sendiri. Kemudian ciri yang ketiga adalah menghidupkan ilmu, agar ilmu tersebut tidak sirna hilang. Meniatkan ilmu itu selalu hidup. Hidup dengan apa? Hidup senantiasa dikaji, kemudian berdiskusi tentang ilmu, kemudian dengan obrol-obrolan yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Maka salah satu ciri niat yang benar adalah menghidupkan ilmu tersebut. Yang terakhir adalah dari semua itu adalah beramal, ya, mengamalkan ilmu tersebut. Setelah meniatkan menghilangkan kebodohan dari kita, menghilangkan kebodohan orang lain, menghidupkan ilmu, maka belum cukup. Yang terakhir adalah mengamalkan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan apa yang dia dapatkan. Maka amal ini adalah buah dari ilmu tersebut. Maka dari 4 ciri ini adalah salah satu niat yang benar, ya. Niat yang benar apabila kita ingin menuntut ilmu. Maka selalu memperbarui niat kita, karena kadang niat kita selalu gonta-ganti. Kadang ikhlas, kadang ingin dipuji, kadang malas, dan berikutnya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa untuk menjaga niat kita, menjaga wahdah kita, yaitu wadah ilmu kita, agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala menolong. Jamaah rahimani rahimakumullah, ini yang berkaitan dengan niat. Maka kemudian selanjutnya adalah keutamaan ilmu, ya. Di antara hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu yaitu hadis yang telah kami sebutkan, yaitu
jalan mudah untuk menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Keutamaan ilmu yaitu barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan menuju surga. Maka Syekh Sulaiman Ar-Rahili ketika menerangkan hadis ini ada dua makna. Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan dari rumah menuju tempat kajian. Ini sudah termasuk tariq, jalan, yaitu barang siapa yang berjalan dari rumahnya kemudian datang ke majelis ilmu setelah masuk ke dalam hadis tersebut sudah terhitung. Berarti kita sudah, mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis tersebut, yaitu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu yang didapatkan. Thariqon di sini yaitu ilmu yang telah didapatkan kemudian diamalkan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kita bisa mengamalkan dan bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dari hadis keutamaan ilmu. Kemudian hadis yang kedua yang termasuk keutamaan ilmu adalah may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agamanya. Berarti ketika hadis ini dibalik, barang siapa yang tidak diinginkan Allah kebaikan, maka dia akan dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk memahami agama yaitu kita mendatangi para ulama, para ustadz-ustadz kampung kita untuk kita menimba ilmu tersebut. Tidak mungkin kita tiba-tiba memahami agama ini dengan tersendirinya. Dan bahkan ada dikatakan bahwasanya apabila buku dijadikan ulama maka banyak salahnya. Namun ketika dia berguru langsung talaki kepada seorang syekh atau seorang ustadz, maka dia akan paham tentang agamanya. Maka salah satu thariqah, metode untuk bisa memahami agama yaitu datang ke majelis ilmu. Ini adalah salah satu keutamaan ilmu. Kemudian keutamaan majelis ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, dia mengkaji bareng, belajar bareng, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun kepadanya sakinah, ketenangan jiwa. Banyak orang ketika ingin mendapat ketenangan jiwa, dia pergi ke tempat mungkin laut, mungkin ke pegunungan, bahkan bisa jadi ke tempat-tempat maksiat, klub-klub malam. Namun pada hakikatnya healing atau untuk membersihkan pikiran kita datang ke majelis ilmu. Dan tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berdusta. Kan nazalat alaihi musakinah, akan turun kepadanya ketenangan. Bahasyat umur rahmah, ya. Kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan majelis ilmu. Tayyib jamaah rahimani rahimakumullah. Mungkin pada hari ini kita belum mulai materi kita, yaitu
pelajaran fikih yang kita baca setiap 2 pekan sekali, yaitu kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Semoga dengan permulaan ini, terutama ana pribadi, untuk mengingatkan selalu memperbaiki niat. Karena niat ikhlas ini sangatlah sulit. Ketika Imam Ahmad didatangi oleh Abu Bakar Al-Mazumi kalau tidak salah, ketika beliau menceritakan tentang kejujuran dan keikhlasan, maka beliau menjawab dengan apa? Dengan kedua hal tersebut, para salafus soleh itu kedudukan sangat tinggi. Artinya apa? Kedudukannya sangat dihormati. Dunia mereka pegang dengan kejujuran dan keikhlasan. Apabila kita semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mendatangkan apa yang kita inginkan. Malah justru ketika kita ingin dari tujuan dunia, maka makin jauh apa yang kita inginkan. Semakin ikhlas, maka semakin apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini adalah peringatan bagi ana dan jamaah sekalian agar senantiasa memperbaiki hati kita, yaitu dari kotoran syubhat dan keraguan. 2 hal ini yang mengotori hati kita. Ketika banyak keraguan, maka solusinya apa? Solusinya datang ke majelis ilmu. Syubhat, hawa nafsu, ini salah satu juga kotoran, maka harus dilawan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini bagi anak pribadi dan kepada anak sekalian agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.